Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita memasuki kepada ayat 6 dari surat Az-Zumar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi yang sangat luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, khusus dalam penciptaan manusia. Senapi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya adalah menciptakan manusia tanpa bapa dan tanpa ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia tanpa seorang ibu, hanya seorang bapa, itulah Siti Hawa. Dan bagaimana kemudian Allah menciptakan seorang manusia tanpa seorang ayah, hanya seorang ibu, itulah Nabi Isa alaihissalam. Selain daripada itu semua, Allah menciptakan manusia dari jalur bapa dan dari jalur ibu. Proses inilah yang kemudian Allah SWT gambarkan dalam ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Thumma ja'ala minha zawjaha, kemudian menjadikan dari jiwa tersebut pasangannya. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan dialah Allah yang menurunkan kepada kalian dari binatang ternak thamaniyata azwaj, 8 pasang, 8 hewan, 4 hewan berpasang-pasangan, nanti jumlahnya ada 8. Menurut tafsir daripada Imam Qatadah dan Imam As-Suddi, hewan seepatoron oleh Allah berbarengan dengan turunan Nabi Adam dari swarga ento 4 jenis hewan. Si pertama mbi beserta pasanganna, si kedua domba beserta pasanganna. Terus napi bisa nambi kalaban domba, bada tersendiri. Kemudian setelah itu kemudian onta berpasangan, kemudian sapi berpasangan. Selanjutnya entahlah si jadikan bekal daripada binatang ternak yang disuruh pelihara oleh manusia, dan selanjutnya adalah dihalalkan untuk dimakan oleh manusia. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, thamaniyata azwajin min ad-da'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnaini kul adh-dhakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat li rahmul unthayain nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin
Selanjutnya adalah wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnaini qul adz-dzakarini harrama amil unsayain dan seterusnya. Berarti dinto disebutkan adalah memang hanya empat binatang ternak sehingga kemudian diturunkan bersama Nabi Adam alaihissalam. Kejak bulan kelak berarti ad-dhani itu adalah masuk daripada jenis kambing sekojak bulan to domba. Domba to ki nape jan Islam mungkin. Si bulunya tebelan to. Angki kita domba gitu. Domba. Kemudian si kedua maiz. Maiz itu adalah kambing kambing kacang setengkin to maiz namanya. Maizun. Kemudian onta dan kemudian sapi atau binatang diijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Kemudian setelah Allah menggambarkan dari hewan-hewan tersebut langsung kembali ke penciptaan manusia. Nabi jan Allah adabu yakhluqukum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian khalqan min ba'di khalqin, suatu proses penciptaan kepada bentuk penciptaan yang lain. Tetinan itu merupakan sebuah tahapan-tahapan. Kemudian menurut daripada tafsirnya Imam Qatadah dintonto penciptaan daripada penciptaan itu atau menurut ulama tafsir napa sih maksud daripada proses penciptaan manusia itu dari proses bulan to pertama berupa nutfah sperma. Sperma itu kan hanya air. Setelah kemudian dibiarkan air tersebut kayaknya kemudian berubah menjadi napejana mudghah. Mudghah itu napinya mana mengumpul dan kemudian bercampur dengan napi itu dengan ovariumna orang berbini campur sehingga letak murni kelihatan sperma dan letak murni kelihatan ovarium kemudian titik setong ibaratkan itu sebuah adonan adon. Nah bentuk nanti lain. Kemudian setelah itu kemudian titik proses yang ketiga adalah alaqah. Alaqah itu langsung akan tong ke rahim. Lah mulai titik napi tong alaqah pada namun mungkin bulan tong ngabas akan oning mun bulan tong ngabas akan burung walit akabai napi tong akabai sarang ke sarang kamu lihat kantong dinto dan seterusnya. Setelah proses alaqah dinto kemudian maka pertama yang dibentuk oleh Allah adalah langsung idham, langsung teti tulang. Tetina proses yang kapan to tulang dari mulai sperma, kemudian teti adonan, kemudian teti alaqah, alaqah to teti gumpal, segumpal daging. Nah, segumpal daging to tak langsung teti manusia, tapi kita teti tulang, aka berangka. Kalau ibaratkan kita mungkin aki bangunan, untuk puru kemudian napenya mana ke berangkana kelu. Setelah rangkana kemudian teti baru kemudian fakasawna lahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkus tulang tadi dengan daging. Setelah terbungkus dengan daging, maka kemudian terbentuklah ciptaan yang lain yaitu manusia. Bani manusia namanya ki napinya mana? Ki janin. Setelah jadi janin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat khusus yang bertugas terhadap bayi tersebut kepada janin. Yang pertama tugasnya adalah untuk membuka matanya. Kelopak matanya dibelah oleh malaikat, dibelah. Kemudian lubang hidungnya dibelah, mulutnya dibelah, telinganya dibelah, kemudian semuanya dibelah. Setelah itu kemudian setelah siap semuanya baru kemudian Allah mengirim malaikat untuk meniupkan roh pada waktu umur 120 hari. Sampai 120 hari. Sampai bulan? 4 bulan. Tetina mula 4 bulan itu adalah proses
bayi itu sudah hidup, sudah berbentuk manusia. Maka namun kemudian orang itu terus selamat tanah, logika nanto adalah selamat tanah itu sekitar 4 bulan. Anape mau harus kita 4 bulan? Karena dalam proses bulan itu bisa ngalobi ke Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk abrma bayi itu. Tapi biasanya orang itu malah justru mulai lebat 4 bulan, mulai mari ketong bulan pura selamatan. Selamatan untuk lahirna, bani selamatan untuk bayina. Men proses nanti harus selesai kita nanti ngalubi dulu. Bentuk abrma bayi itu bulannya on ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah bentuk seperti ini seterusnya. Oke. Mungkin kan. Setelah itu kemudian pada umur 4 bulan itulah akhirnya Allah menyuruh malaikat menugaskan untuk menuliskan 4 perkara. Seisro nulis bayi nakatiri. Menaibarkan itu adalah malaikat untuk menawarkan kepada bayi. Seakan-akan begini. Tulislah umurmu. Tulis bayi nulis umurnya dengan menggunakan apa itu? Telunjuknya dijadikan pulpen, kemudian liurnya dijadikan pena, kemudian telapak tangan kirinya dijadikan nabento kertas tulis, terus umurnya ditulis, rizkinya rezekina ditulis, karena tongki, kemudian nasibnya bahagia ke sengsara atau bahagia termasuk ahli surga kali neraka tulis esromele. Kemudian terakhir adalah napinya mana? Nabi saya baca bulan kelak. Saya pertama adalah umur nangki, ajal berarti. Si nomor 2 rizkinya. Si nomor 3 nasibnya, termasuk orang si bahagia atau si cilaka. Mentak salah si nomor 4 itu adalah termasuk cucu. Nah, trotoles itu. Mula mari bentuk kemudian ipangabas ipangote ka malaikat ke icatat ka malaikat kemudian terus ikiba naik ke lauhil mahfud. Setelah sampai dalam mahfud inilah kemudian kontrak. Nah, anggaplah kontrak dengan bayi tersebut dan seterusnya. Nah, ini sebagai bukti nanti di akhirat bahwa jangan pernah menyalahkan siapa-siapa karena bayi tersebut kemudian sudah mencari jalannya sendiri, cari celana kaciri. Lah ento pentingna bulan nyalamati bayi ento nape? Maksud ento mau oleh bayi ento nanti pada waktu nulis ajalna, nulis nasibna, nulis ento na mulai pa nabinya mana? Ibri taufik oleh Allah, ibri taufik. Idikti kabulaki pada dalam kandungan ento lah idikti oleh orang tua anak idikti. Pada kalaban mungkin mon orang kemudian itu adalah meninggal dunia pas lai kubur kan kita talqini. Napi tujuan namu talqini boleh. Hanya untuk idikti ipaenga. Kayaknya mon pada malaikat datang katanya begini. Seakan-akan bulan tu asalamatan mentujukan ya Allah mon paringi nanti kemudian na bulan tu itanya oleh malaikat terus dituring bahagia dituring jalaka muka-muka sinulisa bahagia. Ya Allah, apabila kemudian ditanyakan ke malaikat umurna nanti bayina bulan itu adalah umur lanceng ke umur pandak, muka-muka seumur lanceng kalau ben barokah. Ya Allah, mun paringi kemudian ditanya ke malaikat berma kemudian rezekina, muka-muka seulih rezeki si barokah halal kalau ben banyak. Ibantu kalau ben tua na orang tua atau kaban ibu di, makana si paling baik sakitnya nampak bulan. Mumpung kita nulis, nabi naklah sempang pak kinto. Mula mare nyamanalah salamatan untuk lahir. Mulai lahirna salamat, kempang, to terusna. Mulai teti anak soleh. Kau padahal nulis bila. Kan lamari nulis. Teti anak soleh kena. Ten lamari nulis ke bayinan to. Mulai kalancang umur. Lamari nulis. Anto masalahnya. Karena cek terlambat mana salamat tam. Wah, cuk ki perut 3 bulan mele salamat tam. Nape? Ki bakto nang alobi. Puru bulan lah ka puru sakali nga orange kain sakali. Nape. Justru ento awal-awal itu si bagus. Mulai para 9 bulan nah.
La furu ngafana furu sibu dan seterusnya. To di antara anak. Entah si kemudian khalkan mimba di khalkin dari sebuah proses penciptaan dengan kebentuk yang lain. Seterusnya fi dzulumatin tsalas, sehingga kemudian bayi itu diciptakan oleh Allah berada dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan itu oleh ulama ditafsirkan bahwa bayi di saat dalam kandungan ento adalah gelapnya 3 tempat. Pertama gelap karena ada di dalam perut. Bahwa dia tabuk nama ento kan petang. Petang ki. Sila sempit petang. Tak tutup tabukna. Lam ento makna kemudian ditutupi oleh tabuk ki aku lampi pole. Wah sudah. Tak uning napi-napi bayi ento. Ngapis terjadi di dalam. Itu adalah kegelapan yang pertama. Kegelapan yang kedua, bayi itu benih hanya dalam tabuk tapi ngerem di dalam rahim. Karena dalam tabuk orang tuan itu adalah ki macam-macam. Ki pada kotoran, ki badan itu, tapi bayi itu palain pada dalam dilindungi oleh rahim. Rahim itu adalah sifatnya itu elastis. Elastis pada kalaban dengan apa itu? Ingabilun. Dalam kondisi kemudian orang itu adalah kita hamil, mengkerut pada nabilun kepak. Tapi mulai hamil kembang, begitulah seterusnya. Itu kegelapan si kedua. Kegelapan si ketiga adalah bayi itu ditutupi oleh napinya mana? Oleh kantong napinya mana? Air ketuban. Ditutupi air ketuban boleh. Makanya pada waktu kemudian lahir kemudian harus pecah air ketuban nakeluk, kemudian puru bayi itu adalah keluar, dilapisi oleh itu. Inilah 3 kegelapan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nanti pun kegelapan itu terjadi pada waktu bulan itu meninggal dunia. Mula bulan meninggal dunia, bulan itu masuk ke dalam perut bumi pun terjadi 3 kegelapan. Kegelapan pertama gelapnya kubur. Kegelapan kedua adalah gelapnya itu? Lahat. Lepas untuk kubur kibri lahat boleh, kan gelap boleh. Lapisan yang ketiga dalam keadaan gelap bungkus boleh kalaban kafan. 3 kegelapan. Sehingga pada waktu manusia itu mereka dikandung dalam 3 kegelapan. Pada waktu meninggal dikuburkan, mereka pun menuju ke rumah dengan 3 kegelapan. Kemudian dalam tafsir yang lain disebutkan proses penciptaan itu adalah 3 proses. Pertama, Allah titipkan napinya mana sepermanto pada orang tua lelaki, orang bapak. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, sulb bari punggung dinto. Makanya kemudian pangkal syarafnya manusia itu pada tulang punggung bagian belakang. Termasuk syarafna orang lelaki itu menurut penelitian kedokteran adalah syarafna lelaki itu kekuatannya pada punggung dan seterusnya. Makanya elarang untuk memukul kawasan-kawasan yang rentan dengan syaraf. Di antaranya serentan syaraf itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Wala tadribil wajha." Jangan menampar memukul kawasan wajah. Baik itu adalah muah, olo, kopeng. Itu adalah kawasan-kawasan serentan dalam urusan syaraf. Karena sekapina syaraf menyambung kapi kanto kapi. Nah pangkalnya itu adalah di punggung. Tak oleh bulan to napor di punggung. Karena kekuatan manusia itu di punggung. Orang mulai kemudian punggung nanto adalah rosak, tak kira lambat. Mentak lumpuh, biasa lumpuh. Orang lumpuh itu kebanyakan karena rata-rata tulang punggungnya bagian belakang sudah tidak berfungsi rata-rata. Terus harus jaga kekuatan orang besar. Termasuk itu adalah menyebabkan kan bungkuk nape. Karena memang kekuatan apa dinto. Bayangkan sebagai kemudian bukti bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberi kekuatan oleh Allah bahwa dia bisa mengangkat beban
5 kali lipat daripada berat badannya. Contoh, mungkin ada kata mungkin bulan tu adalah petena bulan mungkin menatempeng untuk sekitar 60 kilo. 60 kilo. Maka kekuatan manusia itu bisa mengangkat beban 2 kali lipat paling tidak, yaitu 120 kilo sampai 500 kilo. Bisa panggul. Kenapa sakit kekuatan itu? Tulang belakang itu. Karena pangkalnya syarat. Dan seterusnya. Makanya tak usah heran. Pada kemudian orang bisa ngangkat semen sampai 4 sampai 5 sampai tatelo, ngangkat kaju sampai luar biasa dan seterusnya. Luar biasa. Lagi-lagi kekuatannya bade bulikat. Makanya suruh jaga bulikat dan seterusnya. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan cara tedung untuk memperkuat tulang punggung belakang. Nabi cara tedung sih diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tedung dengan cara nabi itu, dengan cara mereng. Mereng kan apa itu? Mereng ke kanan. Mereng ke kanan. Mulai lentur kekuatan nabulan to dan seterusnya. Di samping kemudian boleh disuruh nekuk ento kanto. Naneng paloros mento. Itu secara kesehatan luar biasa untuk faedahnya dan fungsinya. Kemudian di antara tidung dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara salah satu pesanan Nabi dalam satu riwayat adalah bulan to suruh menghindar daripada tidungna ahli neraka. Cek sampai tidungna bulan to ingat tidungna ahli neraka. Ingat apa tidungna ahli neraka? Tidungna orang ahli neraka itu adalah tidung ning korong. Tidung naas. Tidung ning korong. Tidung ning korong, si kemudian apental napento, apental tanang, apental tanang mento. Ento tidungna orang stabil, tidungna orang ahli neraka itu tidungna stabil. Makanya kemudian makruh tidung ning korong. Termasuk si makruh juga tidung nang kentang. Anak bebang tidung nang kentang itu adalah makruh. Karena mun beda pengapora terutama bagi orang lelaki, mun orang lelaki untuk tidung nang kentang untuk kempang untuk perdaya oleh jin. Terutama jin bebini. Nang kentang orang lelaki malah kemudian jin bebini kintola si kemudian apare pola atas. Nanti. Nanti mun kemudian di anak, masa anak nabula kemudian inasapkan anak jin. Nauzubillahi min dzalik. Begitu seterusnya. Mun lalaki tidung nang kentang, mun babini malah tidung pada tidung nang kentang dan nang korong pada. Berarti silaman adalah tidung. Urusan nanti di saat bulan itu adalah tidung ternyata ngubah posisi, tak masalah. Yang penting adalah permulaannya. Permulaannya bulan itu tidung kemudian mereng, tiba-tiba di tengah perjalanan cik bulan tak sadar, aku ser, kemudian olo bade aja, soko bade lauk dan seterusnya, atau berma posisinya, entah lain careta yang terpenting boleh memulai sesuatu dengan sunnah. Tahu di antara. Oke. Kemudian dzalikumullahu rabbukum, dan itulah Allah Tuhan kalian, lahul mulku, dan hanya miliknya lah kerajaan, la ilaha illa huwa, dan tidak ada Tuhan selain dia, fa anna tusrafun, dan kenapa kalian harus dipalingkan? Siapa kemudian itu dipalingkan dari Allah, itu adalah nape dan seterusnya. Makanya kemudian mon kita to ngabas ke berita-berita di TV dengan banyaknya orang murtad keluar dari Islam. Pada dasarnya untuk bagi bula sebagai pelajaran. Cek hidayah itu tak milih-milih orang. Mastena kemudian orang ento anaknya penjahat, anaknya perampok sekalipun, anaknya maling sekalipun, mohon Allah ingin kasih hidayah, kita pasti beri hidayah. Allah akan jadikan orang saleh, pasti dia orang saleh. Terserah bapaknya sinten. Sebaliknya adalah mastena anak orang alim sekalipun, anak pejabat sekalipun, mohon Allah tidak kasih hidayah,
kita tetap kemudian mereka akan mengalami kondisi seperti itu. Anak yang seperti itu, mulai kemudian manusia itu mari satu merasa putus asa. Yang kedua, mari menusanto adalah sombong. Tak harus orang alim melahirkan anak yang alim. Tak harus orang kaya melahirkan anak yang kaya. Tak harus pejabat melahirkan anak seorang pejabat. Mentujukan tak harus maling melahirkan anak teti maling. Tak harus kemudian penjahat anaknya jadi penjahat. Karena semuanya itu adalah kembali kepada hidayahnya Allah. Mulai apa itu? Mulai terukur bulan itu. Mulai betul-betul waspada dan seterusnya. Karena Allah maha kudrat. Sebagaimana memberikan hidayah kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki pun Allah maha kuasa untuk mencabut hidayat dari siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, sebagai bukti. Kita kan lawanin kan viral-viral na media sosial. Seorang pendetanya mana sentan toh? Saifuddin Ibrahim. Saya mengatakan bahwa harus Quran hapus ayatnya 300. Kemudian Menteri Agama mentero kemudian amanah Indonesia, Menteri Agama harus masuk Kristen kalau guru aman. Karena Kristen itu mengajarkan kedamaian dan seterusnya. Kinto mentero ini ngalatar belakang pendeta Saifuddin Kinto adalah orang alim. Awalnya orang alim. Kinto adalah mentah salah seorang guru atau ustadz di pondok pesantren Zaitun Cirebon. Santrenan itu adalah ribuan santren. Ribuan santrena. Saking banyaknya santrena kemudian guru nanto ustadz napa itu sekitar 500 ustadz. Bisa dibayangkan. Mon ustadz na 500, santrena berarti sanape polebu. Saking banyak nanto. Termasuk pendeta Saifuddin itu adalah termasuk golongan majelis daripada guruna sebagai Pondok Zaitun. 12 orang yang terkemuka dialah penentu kebijakan di Pondok Zaitun. Salah satunya adalah pendeta Saifuddin Kinto kita murtad. Mau bisa murtad karena pada waktu itu kemudian banyak mendalami daripada kitab-kitab dalam itu pasuk akan ke akal. Setelah ngajar tak masuk akal. Setiap kali buka Quran tak masuk akal sehingga muncul kemudian anggapan berarti saya selama ini mempelajari Islam sia-sia. Anak cuma sia-sia tak masuk akal. Akhirnya kemudian masuk Kristen dan seterusnya. Sampai mungkin masuk Kristen dan setelah masuk Kristen jadi pendeta malah menghujat Islam habis-habisan. Sakapina sena Quran bahas dengan cara putar balikkan dan seterusnya. Lah, untuk mencakna bulan adalah sebagai wujud bulan terus ngate-ngate. Orang sekelas daripada Saifuddin Ibrahim bisa pamurtad oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka adalah awalnya ustaz. Karena Allah tidak menghendaki hidayah daripada si kocak Saifuddin Ibrahim. Lanto taknya untuk bulan itu menceritakan iblis sempurna. Iblis itu adalah orang yang hebat. Mun bula mungkin ngapelajaran kitab nabi fi iblis lebih tulu oneng. Kasena Quran, kasena hadis tulu oneng. Anapi mau kemudian dimurkai oleh Allah karena kelak kinto. Allah tidak menghendaki hidayah daripada iblis dan seterusnya. Termasuk kelento pendeta Saifuddin dan seterusnya. Itu adalah berarti zaman makin bada. Bahkan bada orang nyata-nyata kasan ke Mekah gitu. Umrah. Pas waktu umrah tiba-tiba ngotein apa itu? Di atas Ka'bah ngotein gambaranna Yesus. Yesus berdiri atas Ka'bah. Nah, akhirnya setelah mulai dari umrah murtad, masuk apa itu? Masuk Kristen karena ngabas Ka'bah kinto pada Yesus Kristus. Karena Allah tidak menghendaki orang itu adalah dapat hidayah walaupun itu lah Mekah dan seterusnya. Luar biasa. Bada orang kemudian rajin tahajud, asam pajang, malah munajat ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah kepada kami agama yang benar. Ternyata di dalam mempena malah keluar ternyata Yesus Kristus menunjukkan agama yang benar adalah Kristen. Allah tak menginginkan hidayah dan seterusnya. Anak mau kemudian bisa sejauh itu? Rahasianya adalah Allah simaoning mungkin atena kurang bersih. Mungkin kemudian ada hal-hal si menyakiti daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah sehingga gara-gara kemudian Allah tidak ridha kepada
sentan sidi sakiti oleh Allah sehingga kebe kemudian dicabut imanna oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam salah satu keterangan hadis man adzali waliyan faqad azintu lahu bil harbi. Siapa saja orang yang sengaja berani mengganggu wali-waliku, maka dia telah sama saja menabuh genderang perang untuk berperang denganku. Berarti bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mohon kemudian tak bener-bener loros atena. Dintolah siapapun orangnya, keadaan Nabi pun walaupun bulan tolah ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, lah setingkat Nabi pun ilmuna tetap harus nyatu ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah mantapkanlah hati nabula ke agama sampean sampai bulan to mate. Yang kedua, walaupun apapun kondisi nabula tetap bulan to cek pelepenya to husnul khatimah dalam keadaan apapun walaupun kemudian makanya di dalam salah satu keterangan Nabi ento dalam kitab tasawuf disebutkan ento andai kata sekarang ada seorang ahli tasawuf ditanyakan seandainya engkau sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin surganya, sementara antara surga dengan engkau itu masih antara kamar dengan misalkan mungkin beda orang kinto nya kare langkah ka labang, kemudian kare langkah kesan ka kamar di sana. Orang kita cincii bakna mula napak ka kamar kasan bakna ijamina swarga. Tapi kemudian bakna mun bade labang-labang dina bakna husnul khatimah. Maka orang kinto cakna amuan milia bade labang-labang, ya Allah bula amuan milia alangka ilabang husnul khatimah daripada bula alangka kasan ka kamar walaupun dicenci kalaban swarga. Anape? Karena bula tak uning perjalanan bula daripada labang ka kamar ento nape sih akan terjadi wallahu alam bisawab, hanya Allah si maha uning. Artinya nape? Artinya tetap nate jauh lebih baik daripada belum terlalu percaya diri. Toki. Hadirin semua dijakan oleh Allah. Bakto kare 5 menit. Allah. Kare 5 menit. Bula kira misalkan pada saya perlu tanya bisa tanyakan dan seterusnya. Tapi tahu saya banyak ki. Cek waktu nalanya kare satu lagi. Setong di pertanyaan cukup dan seterusnya. Karet menit. Ngalanjutkan karena ayat polento tak maksimal kala ngajelasakan lakaburna kumnangkum to karena ki saayat lagi to lanceng ayatnya to. Ada bingung ki. Nanti saya tanyakan deh. Bingung. Kila pada dasarnya mentoki, pada dasarnya mentok. Kila bula tak usah terlalu risih ki, masih ngabasa orang banyak si murtad dan seterusnya. Karena bagi Allah tidak merasa dirugikan, walaupun kemudian orang itu adalah keluar dari Islam. Tapi yang jelas nanti justru mereka akan tahu, bahwa nanti kemudian mereka meninggal, mereka pernah mencicipi Islam. Tetapi tiba-tiba kemudian mereka adalah keluar dari Islam, pasti mereka akan menangis. Menangisnya apa itu? Karena mereka mendapatkan kedamaian, tiba-tiba harus mendapatkan itu. Kayak kemudian di dalam salah satu keterangan disebutkan, Kul tamatta'u, fa inna masirakum ilan nar. Wahai orang-orang kafir, silahkan kalian bersenang-senang di dunia. Silahkan bersenang-senanglah kata Allah. Sengaja kemudian mereka tahu ngocaan apa fai tak turuni azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah launi ujung-ujungnya nanti kunna bade neraka. Artinya nape walaupun tak seksa beritunya, maka kemudian nanti akhirat pasti seksa. Andai kata seksa beritunya nyerser, gitu loh, nyerser. Si menderita dukale mendelo. Beritunya lah menderita, pada akhirat lah menderita boleh. Entah. Maka namun kemudian kita mungkin mote orang kafir bahagia begitunya, kita harus maklum, harus wajar.
Andai kata kemudian ngotek mereka orang-orang kafir itu adalah rezekina, masya Allah lancar, karirna muncar, pekerjaanna mentereng, orangna bahagia, kanape-nape bae pelisiran, tinggal pada hotel. Bula tahu saya re, mun perlu malah dukung ka bula, mun perlu malah dukung, kan nyerserai mereka. Tak nape-nape ya Allah, mun mereka ento pasos adu kali kan nyerser, entahlah. Mun orang kafir nanti pasos dua kali kan nyerser. Beritunya misalkan mungkin pasos ke pangeran, ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Kan sosa dua kali. Makanya tak nape-nape dukung. Mun perlu bulan to norok nape to? Norok kila masuk kore to. Gigi. Justru si kanya serento adalah menekela monote orang kafir kemudian lah menderita, lah sakit-sakitan, bahkan tandik mata belakang misalkan, bahkan pangapora cacat, bahkan kemudian masya Allah, kemudian teti orang sengsara. Itu justru Tuhan akan kakinto. Ya Allah, muka-muka orang itu mau hidayah ya Allah. Bula tak teka mereka itu sengsara duka le. Beritunya film itu sengsarana bermapuli mula berdoa ya herat. Tolong Tuhan kan mulai nemu hidayah dan seterusnya itu. Malam itu insya Allah. Tapi misalkan bulan itu iri-irian, ngote orang kafir kemudian sukses kemudian bulan itu protes, malah ngocak mentok. Ada ento orang tak pernah pojong ki sukses pula pojong tiap hari ki malarat. Kita sekocaknya mana mengkiaskan sesuatu dengan kias sekalero. Fulan kemudian tak pernah tahajud, tak pernah senteka tapi rezekina lancar. Sementara bulan malar dulu. Tak nape-nape, tak masalah. Artinya nape? Karena ada suatu hikmah yang Allah ingin berikan kepada bula. Karena boleh lawan yang konsepnya inna ma'al usri yusra. Ingat tak? Inna ma'al usri yusra. Kata usri nanti diberi alif lam oleh Allah. Alif lam itu tanda nama refat. Bahwa setiap satu kesulitan kemudian nakira oleh Allah yusra. Nakiran itu artinya umum. Pasti akan Allah buka dengan kemudahan yang lain. Benih satu-satu kan. Misalkan bula dapat satu kesulitan, pasti buka dengan satu kemudahan. Tak mentok. Bula dapat satu kesulitan, akan dibuka dengan 1000 kemudahan. Karena lafadznya nakira. Kecuali mentok. Inna ma'al usril yusra. Sesungguhnya bersama daripada kesulitan ada kemudahan. Kurun to makrifat sama makrifat itu tentang nakira. Saking murahna Allah SWT ke hambana. Bayangkan. Entah puru setong kesulitan Allah buka dengan napa itu kemudian yang lain. Mun 2 kesulitan, pasti Allah buka dan kebaikan-kebaikan yang lain. Mun 3, mun 4, mun 5, begitulah seterusnya. Makanya cek takok-takok mun bagi orang si beriman, semuanya itu akan ada hikmahnya semuanya di balik itu. Paling tidak minimal dari kesulitan itu Allah ingin mengampuni dosa-dosa pula. Itunya sehingga bulan mulai berdaharat, maka tenang oleh Allah SWT tak urusan boleh kalau bentusa. Kan itu. Hadis pada mulja pun mungkin waktuna untuk siap-siap ada pengajian boneka tetap kelebihan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.